Bismillahirrahmanirrahim. Niat isun mampai haji jalan kurnia. Sun yang lain lapar. Sun sabutake gunung. Sun sabutake sekolah rasa. Sun sabutake umat sihat. Halo, assalamualaikum tapi pun hai gengs, apa kabar kalian semuanya? Pastinya ketemu lagi bareng aku Arizam di YouTube channel Arizam pastinya gengs. Nah, jadi hari ini aku tuh lagi make upin seorang nenek. Jadi total look make up kali ini itu berdasarkan request dari banyak banget Zamilov yang request ya. Kak, coba pilih model jangan yang muda-muda aja dong, kulitnya masih kenceng, gampang make upinnya. Dan pastinya aku jawab permintaan kalian, aku kabulkan permintaan kalian, aku kabulkan request kalian dengan memake upin seorang nenek cantik jelita yang usianya udah kepala 6 ya mbak ya. Usianya udah mau kepala 6, tapi nggak kelihatan kalau udah usia kepala 6 ya mbak Ita ya. Dan alhamdulillah. Dan pastinya mau tahu gimana cara bikin total look seperti ini yang luar bioskop cantik ya para mita kusdi ya. Jangan kemana-mana, masih langsung aja nonton video tutorialnya. Sebelum nonton video tutorialnya jangan lupa support channel ini biar lebih berkembang lagi dengan cara klik subscribe dan tekan tombol loncengnya, ini gratis gengs. Nah gengs, langsung saja kita menuju ke tahap pertama ya. Di sini aku mengaplikasikan lem kertas, iya betul itu lem kertas dari Kenko untuk menutupi tekstur alisnya. Jadi aku akhir-akhir ini tuh lagi suka-sukanya banget bikin alis yang nggak terganggu itu ya. Tekstur alis aslinya tuh harus hilang gitu aja gengs ya. Jadi ya pastinya wajib kita pakai lem kertas ini, dan pastinya lem kertas ini masih aman kok gengs ya karena toxic free. Nah di tahap selanjutnya kita sisir-sisir tekstur bulu alisnya dengan menggunakan sisir alis alias puli brush gengs, supaya kesan tekstur bulunya tuh nempel pel banget sama kulit aslinya gengs. Jadi ketika kita aplikasikan foundation itu nggak kelihatan lagi tekstur bulunya, kalaupun kelihatan itu ya dikit-dikit aja seperti itu loh gengs. Nah tahap selanjutnya, berhubung kulit nenek ini kan ya gengs ya, nenek ini punya sedikit imperfection ya, bukan sedikit ya, lumayan imperfectionnya banyak daripada kulit wajahnya ya gengs ya. Namanya juga nenek-nenek, udah ada flek-flek, kerutan-kerutan, dan untuk flek yang kehitaman itu aku samarkan dengan menggunakan lip cream dari Altipro nomor 10 gengs. Warnanya agak oren-orenan gitu, atau kalau kalian punya makeup corrective base kalian pakai juga gak masalah yang warna-oranye geng, untuk menyamarkan pigmentasi warna hitam pada kulit wajah neneknya gengs. Kalau sekiranya kurang tersamarkan dan kalian pengen lebih bersih lagi kulit wajah neneknya ya gengs ya, kalian bisa amplas. Aneh banget orang udah nenek-nenek mau bersih-bersih amat, ya nggak bisa lah gengs ya. Lalu dulu kita lanjutkan dengan mengaplikasikan moisturizer. Ini aku pakai petroleum jelly dari Vaseline gengs. Jadi ini nih moistnya moist banget gitu gengs, dan pastinya ini bagus banget untuk kulit nenek-nenek yang udah bergelambir, udah turun, udah banyak ayunannya pada kulit wajahnya ya gengs ya. Ya wajar, namanya juga udah nenek-nenek gengs. Nah karena wajah nenek-nenek itu kulitnya itu udah lumayan kering ya gengs ya, bukan lumayan, emang wajah nenek-nenek itu biasanya rata-rata kebanyakan ya gengs ya, itu udah kering banget, sehingga kita membutuhkan moisturizer yang agak lumayan banyak supaya make upnya itu lebih tahan lama stay-nya di kulit wajahnya gengs ya, gak gampang patchy ataupun crack gengs. Lalu gengs, kita lanjutkan dengan mengaplikasikan foundation mixing yang sudah aku bakar ini gengs ya. Jadi untuk mixing foundationnya itu aku pakai Crayolan ya, yang shade Ivory, Naturactor nomor 151. Terus Altipro nya aku lupa gengs shade-nya ya, yang pastinya aku lebih suka foundation itu natural, cuman karena kebutuhan pasar yang luar biasa agak nyeleneh gengs, makanya aku aplikasikan foundation mixing yang warnanya itu natural banget seperti biasa tapi bohong. Dan pastinya untuk makeup yang baik dan benar itu lebih baik untuk kulit wajah yang sudah bergelambir seperti ini, usahakan aplikasikan foundation itu tipis-tipis saja gengs, jangan terlalu tebal, karena kalau terlalu tebal biasanya akan lebih mudah patchy ataupun crack seperti itu gengs. Karena seperti kalian tahu sendiri, kalau sudah bergelambir itu kan banyak kerutan-kerutan ya gengs ya. Nah biasanya part-part kerutan itulah yang bakalan menyebabkan complexion pada wajahnya itu jadi patchy dan juga crack gengs.
Nah, seperti yang kalian bisa lihat di sini, gengs, bahwasanya foundationnya itu kan warnanya natural banget, terus juga aku pasangnya tipis-tipis banget tapi bohong, gengs. Nah, dan pastinya setelah kita aplikasikan dengan menggunakan kuas cat ya, gengs ya, bukan maksudnya itu kuas foundation flat brush gitu, gengs. Kita blend si foundationnya supaya nggak terlalu cakey nantinya dengan menggunakan beauty blender. Kita tipisin dikit ya, gengs ya. Dan pastinya kalau kulit wajah sudah bergelambir seperti ini, biasanya kebanyakan klien itu ya, gengs ya, yang nyenye agak rempong itu, Mbak bikin wajah saya kerutannya hilang ya Mbak ya, Mas bikin wajah saya muda lagi ya Mas ya. Oke lah, kalau kelihatan looknya muda itu ya masih gampang, tapi kalau kerutan itu ya udah gak bisa hilang lah, gengs ya. Kita usahakan make upnya itu jangan terlalu banyak pakai highlighter ataupun shimmering, gengs. Karena apa? Karena kalau pakai highlighter terlalu banyak, terlalu nyata, paling hanya part-part tertentu aja bisa kita aplikasikan, misalnya di puncak tulang hidung, dagu gitu ya, gengs ya. Selain itu di pipi takutnya nanti malah kulit yang udah ngedoyot alias udah bergelambir itu semakin tampak nyata. Makanya lebih baik kita aplikasikan highlighter ya secukupnya aja lah, gengs ya, sesuai dengan keperluan kita. Nggak bisa kita samaratakan dengan wajah yang masih muda, gengs. Nah, kalau sekiranya neneknya masih cerewet aja, Mbak, Mas, ini kok keriput saya nggak hilang ya Mbak? Pasti kalau kalian semua pernah ngalamin hal ini ya, gengs ya. Ini pengalaman aku pribadi juga kok, gengs ya. Jawab aja begini, Nek atau Bu, kalau pengen keriputnya hilang, Ibu operasi deh, operasi plastik sana gitu. Kalau masih cerewet aja, udah tinggalin aja. Dah Bu, make up sendiri aja gitu. Gimana solusi dari aku, gengs? Jangan ditiru ya, gengs ya. Nah, gengs, di tahap selanjutnya kita langsung saja mengaplikasikan setting powder alias bedak tabrak alias bedak tabur dari Ultimato. Ini favorit aku banget ya, yang shade-nya itu golden beige, dan pastinya ini yang seri delicate ya, gengs ya. Nah, kita aplikasikan ke seluruh wajahnya. Pastinya seperti biasa aku selalu mengaplikasikan setting powder itu di bagian bawah matanya terlebih dahulu. Kenapa? Supaya lebih aman aja, gengs ya, karena bagian bawah mata itu yang lebih cepat patchy dan juga crack, gengs. Nah, pastikan ketika kita mengaplikasikan bedak tabur ini, aku selalu mengingatkan ke teman-teman semuanya, kalau kalian apply foundationnya lumayan tebel, ya aplikasikan juga bedak taburnya, jangan pelit-pelit, gengs ya, tebel juga, sesuaikan, karena kadang foundationnya itu suka nipu, sepertinya sudah kering tapi ternyata itu masih blenyes alias masih basah, gengs. Nah, biasanya kalau masih basah gitu, kalau kita masih tertipu dengan foundation, karena foundation itu pada dasarnya suka nipu juga, gengs. Kayaknya bagus, katanya jelek gitu, gengs. Biasanya yang seperti itu bakal bikin makeupnya nggak tahan lama dan lebih mudah luntur alias rontok, gengs. Nah, tahap selanjutnya kita aplikasikan Two Kick atau compact powder juga gak masalah. Nah, ini Two Kicknya aku pakai dari Simplicity punyanya Datuk Siti Nurhaliza yang shade-nya light beige ya, gengs ya, TWC 01. Nah, ini aku aplikasikan ke seluruh wajahnya juga tanpa terkecuali. Jadi aku cuma pakai satu warna bedak tabur dan satu warna bedak padat, gengs. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan mengaplikasikan contour palette dari O2O ya, gengs ya. Nah, di dalam contour palette ini itu ada powder highlightnya, gengs. Jadi yang warna putih itu powder highlightnya kita aplikasikan untuk menonjolkan bahagian-bahagian yang ingin kita tonjolkan, misalnya di bagian bawah matanya supaya make-up-nya itu lebih berdimensi, gengs. Terus di bagian tulang hidung, jidat, terus juga dagu ya, gengs, pastinya. Ya pokoknya biar make-upnya pangling. Kalau udah nenek-nenek itu kan pengennya pangling, gengs ya. Ya tapi banyak juga nenek-nenek yang pengennya make-upnya natural. Cuman kalau Arizam yang handle mah, nenek mau natural, oke nek. Karena nenek sudah panggil saya akan make upin nenek secara natural, luar biasa, extraordinary natural. Nah, beginilah naturalnya saya, nek. Anda manggil Arizam, ya beginilah naturalnya saya. Jangan komplain ya, nek. Nah, kita masih menggunakan contour palette yang sama dari O2O tadi, gengs ya. Kita aplikasikan yang warna coklat, terus aku campur sedikit yang pakai warna agak oren-orenan biar kesan warna kontur tulang hidungnya atau shading hidungnya ya, gengs ya. Itu lebih enak aja dilihatnya, nggak terlalu coklat juga nggak terlalu kemerahan gitu, gengs. Nah, kita buat hidungnya, sebenarnya ini hidungnya nggak terlalu bermasalah, cuman agak mengerah aja di bagian bawah udah turun gitu, gengs ya. Ya seperti biasa karena usia. Jadi jangan salahkan tukang makeupnya, salahkan aja usia Anda kalau memang udah turun ya, gengs ya. Nah, kemudian kita aplikasikan juga untuk tulang pipi, terus juga di bagian sekitar anak-anak rambut ya, gengs ya, untuk bronzer, dan juga bagian kerahang yang sudah ngedoyot seperti kalian bisa lihat ya, gengs ya, supaya kesan wajahnya itu lebih berdimensi, makeupnya nggak flat kayak papan gilesan. Nah, kemudian gengs, untuk tahap selanjutnya kita aplikasikan blush on
on ya. Blush onnya ini aku pakai yang warnanya agak peach ke pink gitu gengs ya. Ini dari Blushing Hearts mereknya. Nah kita aplikasikan blush onnya tuh natural aja, tipis-tipis aja seperti biasa tapi bohong. Nah pastinya setelah kita aplikasikan blush on yang luar biasa extraordinary ulala ulili ini, kita aplikasikan bedak padat lagi sedikit aja untuk menyamarkan warna blush onnya. Kenapa? Aku lebih suka blush on yang ngejedar seperti ini supaya blush onnya tuh lebih awet aja gengs ya, nggak gampang hilang. Karena kita nggak pakai blush on dalam kan ya, makanya kita pakai blush on luarnya harus agak banyakan. Terus kita timpa lagi dengan menggunakan bedak padat supaya blush onnya itu sendiri nanti bisa bertahan selama kurang lebih 7 minggu gengs. Nah kemudian kita lanjutkan dengan mengaplikasikan powder highlighter ya gengs ya. Ini dari paletnya Makeover, dan seperti yang aku sudah katakan di awal tadi, usahakan pakai highlighter jangan terlalu too much. Kalau sekiranya di bagian pipinya udah ngedoyor banget, itu usahakan nggak usah dipakai lah gengs ya. Kalau mau pakai juga di apple cheeknya. Terus apple cheek nenek-nenek biasanya kan udah turun ya gengs ya, kita aplikasikannya agak sedikit naik ke atas dari proporsi apple cheek semula gengs. Kalian paham nggak maksud aku? Ya pokoknya gitulah ya gengs ya. Nah tapi kebetulan kalau nenek ini kan nggak terlalu ngedoyot amat ya, aku aplikasikan aja lah di bagian tulang pipinya, terus tulang hidungnya dan juga dagu. Jidatnya nggak usah. Kenapa? Karena jidatnya udah ya seperti kalian bisa lihat udah bergaris-garis gitu ya gengs ya, udah kayak buku kusut gitu. Nah gengs, tahap selanjutnya kita langsung saja mengaplikasikan setting spray. Ini aku pakai dari L'Oreal, nggak tahu kenapa aku lagi suka banget sama setting spray ini ya. Ya karena murah dan juga isinya banyak kali ya gengs ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat isun makai haji jalan kurnia. Sungguh yang lain mata. Sungguh sabutake kumpulku. Sungguh sabutake segala rasa. Sungguh sabutake umat sehat. Oke gengs, kita lanjutkan dengan mengaplikasikan eyeshadow base. Jadi kita langsung menuju ke makeup mata ya gengs ya. Ini makeup mata ini yang bikin penasaran Zamilov di luar sana. Gimana caranya ngejahit kelopak mata yang udah luar biasa beda sebelah gini dan turun ngedoyot seperti ini ya gengs ya. Untuk base eyeshadownya aku pakai dari Oriflame yang warnanya coklat. Sebenarnya ini eyeshadow cream, tapi aku aplikasikan sebagai base eyeshadow. Nah kemudian kita langsung saja mengaplikasikan eyeshadow palette dari Beauty Glaze ya. Ini aku pakai yang warnanya tuh coklat magenta gitu, kemerahan ya gengs ya. Terus tapi aku nanti timpa juga dengan menggunakan yang warnanya agak koreanan supaya kesan make upnya itu lebih warm gitu ya gengs ya. Nah untuk bentuk eyeshadownya sendiri itu ya lebih ke biasa-biasa aja, setengah lingkaran ya gengs ya. Tapi kita blending dengan Perfecto Manjoti Adotaro. Terus supaya kesan make up matanya tuh lebih ulala ululu, karena aku mau pakai bulu mata yang panjang nantinya gengs. Ini eyeshadownya aku lebihin sampai ngena-ngenain alis supaya nanti pas bulu matanya melek ya, matanya melek, bulu mata kebuka itu tetap kelihatan eyeshadownya gengs. Jadi bikin make upnya tuh walaupun udah nyenyek-nyenyek pangling, nama juga make up pengantin nenek-nenek, wajar aja gengs. Nah setelah kita aplikasikan eyeshadownya gengs, kita aplikasikan juga Scotch tape-nya ini dari Nicara, dan pasti ini adalah Scotch tape yang invisible double elite tip gengs ya. Jadi kok tip sih, tape maksudnya. Nah pastinya ini nih enak banget gengs ya. Nanti aku bakal bikinin video terpisah kayaknya gengs ya. Karena kalau aku jelasin di sini ini panjang banget, karena masang Scotch tape-nya ini aja bisa memakan waktu berapa lama ya, kemarin kalau nggak salah 3 minggu deh gengs. Makanya lebih baik aku pisahkan saja ya gengs ya. Nah pastinya setelah kita aplikasikan makeup matanya eyeshadow dan juga Scotch tape-nya, selanjutnya kita aplikasikan eyeliner pencil dari Makeover yang black check ya gengs ya, untuk ngisi bagian waterline atasnya gengs. Nah selanjutnya kita aplikasikan bulu mata ini dari Cilia Lash yang serinya Arizam ya gengs ya. Bulu matanya di sini aku pakai hampir semuanya yang seri Arizam, bagian atasnya tiga-tiganya kita pakai gengs. Sebenarnya kalau mau makeup natural sih nggak usah dipakai semua, nggak masalah. Cuman karena aku pengen makeup pengantin buat nenek-nenek biar pangling, ya udah pakai aja tiga-tiganya ya gengs ya. Terus bagian bulu mata bawahnya juga kita tetap pakai gengs. Nah kita aplikasikan lem terlebih dahulu pastinya untuk teknik jahit bulu mata. Kalau kalian belum nonton teknik jahit bulu mata versi Arizam, kalian bisa cek di dashboard YouTube kalian, cari aja jahit bulu mata ala Arizam gitu, pasti ketemu gengs. Nah karena berhubung kelopak matanya ini udah lumayan turun ya gengs ya, makanya di sini aku jahit bulu matanya agak lumayan sadis dan judes dan pedes ya gengs ya. Sebisa mungkin kalau udah turun begini kelopak matanya udah berjengger ayam begini gengs, usahakan pakai eyeshadow yang matte aja, jangan yang shimmering, jangan yang glitter. Kenapa? Kalau kita pakai yang glitter biasanya bakal kelihatan nampak nyata si keriput-keriput
pada kelopak matanya gengs. Makanya usahakan pakai yang matte. Tapi untuk menunjukkan hasil Scotch tape yang luar biasa extraordinary ini, aku kasih sedikit glitter juga pada bagian Scotch tape-nya gengs. Nah, selanjutnya kita aplikasikan pencil liner warna putih. Ini yang matic itu gengs, dari Etude House. Aku suka banget ini karena kata model-model aku kalau aku pakai ini tuh nggak nyakitin mata gitu gengs ya. Beda sama pencil liner lain. Karena kebetulan ini juga ukurannya jumbo, jadi ya nyaman-nyaman aja pas kita aplikasikan. Terus di sini aku aplikasikannya agak melebar-melebar dikit supaya kesan makeup matanya itu lebih Barbie gimana gitu ya gengs ya. Aku tidak mengaplikasikan warna gelap sama sekali pada bagian bawah matanya. Kenapa? Kalau pakai warna gelap itu biasanya akan bikin efeknya semakin terlihat tua. Makanya aku pakai yang warna-warna putih aja, terang aja ya gengs ya. Nggak pakai warna tua sama sekali. Cukup aplikasikan bulu mata palsu bagian bawah, nanti kesan makeup matanya udah lumayan ulalalala. Nah, kita lanjutkan dengan mengaplikasikan eyeshadow warna putih untuk ngeblend si eyeliner tadi yang warna putih tadi dari Etude House gengs. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan membersihkan bulu mata yang kotor tuh, bagian dalam bulu matanya biasanya kan suka kotor-kotor ya pas kita udah aplikasiin bulu mata. Nah, makanya kita bersihin dengan menggunakan Speedo Liner dari Maybelline. Nah, di sela-selanya, tapi ingat harus hati-hati gengs. Takutnya nanti orang yang berebes milih alias nangis ya. Kalau udah nangis biasanya bakal ngerusak complexion. Nah, langsung saja kita lanjutkan dengan mengaplikasikan pensil liner warna coklat. Ini pensil eyeliner dari Eyeshine ya gengs ya, warna coklat, tapi aku fungsikan untuk pensil alis. Kenapa? Karena si bulu alis yang udah aku bubuin tadi kan nggak pengen menjengat lagi ya gengs ya. Nah, kalau pakai pensil alis lain ini biasanya misalnya Viva Van Bu itu kan teksturnya kering. Nah, itu biasanya bakal jengat lagi. Kalau ini kan teksturnya basah, lebih kayak eyeliner gel gitu gengs. Makanya untuk bikin frame-nya enak banget pakai ini. Atau kalau kalian mau pakai langsung eyebrow powder juga nggak masalah gengs. Tapi untuk frame aku sih lebih suka pakai pensil gengs. Nah, baru kemudian kita lanjutkan dengan mengisi tubuh alisnya dengan menggunakan eyebrow powder. Untuk eyebrow powdernya opsional ya gengs ya, kalian bisa pakai merek apa aja, pakai eyeshadow sekalipun juga nggak masalah. Mau warna coklat kemerahan juga suka-suka kalian, mau warna abu-abu itu suka-suka kalian ya gengs ya. Pastinya cocokkan dan sesuaikan dengan look yang pengen kalian buat gengs. Nah, selanjutnya kita koreksi seperti biasa bentuk alisnya dengan menggunakan Naturator dari 151. Untuk bentuk alisnya sesuka hati kalian ya gengs ya. Kalau pengen pangling sebenarnya kalau nenek-nenek bikin aja rata, karena kebanyakan nenek-nenek kan orang bahala ya gengs ya, sukanya alis kecil cuing gitu ya gengs. Makanya kita buat agak berbeda aja, agak rata, agak besar. Biasanya nenek-nenek, "Mas, alisnya kegedean mas," gitu. Biarin aja, dah diemin aja, ntar juga diem sendiri. Nah, setelah kita aplikasikan korektor ataupun concealer ataupun foundation dari Naturator tadi, kita lanjutkan dengan mengaplikasikan eyeshadow warna krim ya gengs ya, untuk ngeblend si foundation Naturatornya tadi supaya nggak ngedemplok di bagian perpisahan antara eyeshadow dan juga alisnya itu gengs. Jadi kita blend perfecto manjut yadu taru dengan menggunakan eyeshadow yo. Nah, untuk bagian bawah matanya di sini aku aplikasikan lem bulu mata terlebih dahulu sepanjang garis waterline-nya ya gengs ya, di bawah bulu mata asli pastinya, supaya bulu mata palsunya itu lebih nempel dengan kuat gengs. Nah, baru kemudian kita lem di bagian bulu mata palsunya bagian bawah pastinya gengs, dan kemudian baru kita tempelkan setelah agak setengah kering. Kalau udah setengah kering biasanya dia langsung empuk, langsung enak gitu aja gengs. Pastikan pasang bulu mata palsu bagian bawahnya jangan terlalu jauh ya dari waterline-nya, takutnya nanti kayak dada melek alias kayak hantu gengs. Dan pastikan juga jangan terlalu tidur, takutnya nanti kayak. Nah, setelah kita aplikasikan bulu mata bagian bawah, sekarang saatnya kita permudah looknya. Kita buat modern dengan mengaplikasikan Speedo Liner dari Maybelline tadi gengs, untuk bikin wings eyeliner kekinian ya gengs ya. Pastinya jangan terlalu besar, panjang sedikit juga nggak masalah, tapi jangan terlalu besar aja yang perlu diingat ya gengs. Kalau terlalu besar nanti takutnya beda look gengs. Nah, kita lanjutkan dengan mengaplikasikan lip cream dari SK Cosmetic. Ini yang warnanya nude gitu gengs, supaya kesan bibirnya itu lebih gadis aja ya, pucat. Karena kebanyakan kan nenek-nenek dan juga mama biasanya sukanya warna-warna cerah. Justru warna cerah kan bakal bikin efek wajahnya itu terlihat lebih tua. Sehingganya aku putuskan untuk mengaplikasikan lip cream warna nude ya gengs ya. Walaupun terlihat kesannya pucat kata mama, kata nenek-nenek ya, nggak masalah. Yang penting ini modern, ini kekinian. Apa lo nek? Nah, kemudian kita layer lagi dengan menggunakan lip gloss. Ini dari Sassy ya gengs ya, mereknya gengs. Warnanya juga sama-sama aja, warna nude gitu atau warna bening ya ini gengs ya. Ya pokoknya bagus aja lah. Pokoknya aplikasikan lip gloss supaya kesan bibirnya itu lebih becek-becek dan kekinian gengs. Walaupun zaman dulu juga udah ada sih sebenarnya.
Nah, yang selanjutnya karena berhubung alisnya itu aku pengen lebih samar bagian depan dan juga eyeshadow bagian depannya itu agak lebih samar. Di sini aku aplikasikan compact powder lagi dari NYX alias NYX dengan menggunakan blending brush kecil. Aku blending lagi supaya alis dan juga eyeshadow di dekat-dekat tulang hidungnya itu lebih samar dan lebih natural gitu, gengs. Jadi kelihatannya itu lebih cantik dan lebih luwes gitu, gengs ya. Nah, terakhir karena aku pengen kesan pipinya itu lebih manja-manja chubby burger gitu ya, gengs ya, kita aplikasikan lagi blush on warnanya agak emping gitu. Ini dari Simplicity. Kita aplikasikan hampir ke seluruh tulang pipinya, gengs, dan juga di bagian bawah matanya. Tapi ini karena warnanya itu nggak terlalu menohok, jadi ya bagus-bagus aja lah, gengs. Seperti itu kiranya. Yang penting jangan sampai kelihatan kayak janda merana ya, gengs. Oke gengs, demikian video kali ini. Mudah-mudahan kalian semuanya suka. Kalau nggak suka dislike aja. Kalau suka jangan lupa pastinya klik like ya dan share ke semua sosial media kalian punya. Pastikan juga support channel ini biar lebih berkembang lagi dengan cara klik subscribe dan tekan tombol loncengnya, ini gratis. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. See you semua.